Alhamdulillah hamdan wa syukran liman ja'ala sa'ar Ramadana sa'ar mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun wa ghabat taghun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada
kesempatan yang mubarakah ini, pada kesempatan yang mulia ini, marilah dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita berusaha sekuat tenaga kita untuk melaksanakan apa saja yang telah Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba, dan berusaha sekuat tenaga kita untuk meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan, kita sebagai hamba tak sedetik pun lepas dari rahman dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar bahwasanya sebagai hamba, sebagai manusia, kita adalah makhluk yang lemah, tiada daya dan upaya, dan kita meyakini hanya satu, yakni kekuatan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita sebagai hamba senantiasa berusaha untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur dan seringkali mengucapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha segala. Karena di dalam berkehidupan tidak sedetik pun kita lepas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan dan kita renungkan serta kita berintrospeksi diri bahwasanya selama hidup dalam hitungan detik, menit, jam, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun dan seterusnya, tidak sedetik pun kita lepas dari nikmat Allah yang berupa oksigen. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, marilah terus menerus kita berusaha untuk menjadikan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu mengingatkan kepada kita bahwasanya sebagai orang tua terlebih-lebih, dan apalagi Allah mengingatkan kita sebagai hamba yang beriman agar senantiasa bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, tataplah, pandanglah dirimu di masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun,
karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang akan kamu kerjakan. Mafhum yang terkandung dalam ayat tersebut bahwasanya lebih-lebih kita sebagai orang tua adalah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Karena dalam rumus manapun tidak ada yang merumuskan bahwasanya kelak anak kita akan menjadi seorang dokter, kelak anak kita akan menjadi seorang kiai, kelak anak kita akan menjadi guru dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada satupun dari kita yang akan tahu apa yang bakal terjadi esok hari. Jadi di sini berlaku hukum kita berusaha, Allah yang menentukan. Sekuat apapun usaha kita, kita harus menyadari bahwasanya kita tidak mungkin dapat lepas dari Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-sekali kita membayangkan bahwasanya kita merupakan seorang yang alim, kita merupakan seorang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas anak-anak kita tidak kita arahkan, tidak kita berikan pengetahuan pendidikan kemana arah mereka nantinya. Karena tidak satupun yang tahu. Walaupun kita sekarang menjadi seorang guru, apakah anak kita akan menjadi seorang guru? Walaupun kita sekarang menjadi seorang kiai, apakah ada jaminan nantinya anak kita menjadi seorang kiai? Coba kita berkaca kepada sejarah. Jangankan kiai, tingkatan Nabi dan Rasul, Nabi Nuh alaihissalam yang kita kenal, yang kita ketahui beliau mendapatkan gelar ulul azmi. Akan tetapi dalam menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, beliau tidak mampu. Karena apa? Karena faktor yang ada di dalamnya adalah Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini tingkatan seorang nabi dan seorang rasul. Akan tetapi bagaimanakah anaknya yang bernama Kankan? Tak kala Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan, untuk membuat sebuah kapal yang berada di atas gunung. Tak kala itu kaumnya mengolok-olok beliau. Tak kala itu warga yang tidak percaya menghina beliau dengan kata-kata gila dan lain sebagainya. Bahkan anaknya yang bernama Kan'an pun turut dengan kaumnya ketika itu. Padahal kita ketahui, memang kalau secara akal, di atas gunung, mengapa bikin kapal di atas gunung? Padahal tidak ada lautan. Akan tetapi dengan kata kun fayakun Allah, semuanya itu bakalan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Allah adalah maha segala. Jadi di sini yang perlu saya tekankan adalah bagaimana cara kita mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan masa depan mereka. Pendidikan apakah yang kita berikan kepada mereka? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam surat Al-Luqman, bagaimanakah seorang Luqmanul Hakim mendidik putra-putri mereka. Mereka tidak mengajarkan kepada anaknya bagaimanakah setelah aku mati makan apa, bekerja apa, dan sebagainya. Apa kata yang pertama yang diberikan kepada putra-putrinya? Ya bunayya, la tusyrik billah,
Wahai anakku, apakah jangan sekali-sekali engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kemusyrikan itu merupakan aniaya yang sangat amat besar. Jadi di sini adalah yang diberikan adalah pendidikan akidah. Kita tahu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Akan tetapi yang menjadikan anak itu majusi, Nasara dan sebagainya adalah pendidikan yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi pendidikan tadi yang ditegaskan ya bunayya la tusyrik billah. Kemudian di ayat yang lain dan di hadis qudsi Allah menegaskan innani anallahu, innani sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada zat kecuali aku. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sembahlah dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ini merupakan fondasi dasar yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan Al-Quran melalui surat Luqmanul Hakim kepada kita bagaimana cara kita untuk mempersiapkan masa depan anak kita. Oleh karena itu jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya sekuat apapun usaha kita, secanggih apapun pendidikan yang kita berikan kepada mereka, kita tidak boleh lupa ada Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Oleh karena itu, di samping kita itu berusaha memberikan pendidikan kepada mereka, jangan sekali-sekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping memberikan suri teladan kepada putranya, beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami anak yang soleh. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya, setelah nanti kita meninggalkan dunia, tidak ada satupun yang kita harapkan kepada anak kita. Kita tidak mengharapkan harta, kita tidak mengharapkan anak kita itu pandai dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita sudah meninggalkan dunia, yang kita harapkan adalah anak yang soleh dan solehah yang nantinya dapat mendoakan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita berintrospeksi diri. Sudahkah contoh yang Al-Quran berikan kepada kita melalui surat Luqmanul Hakim sudah kita terapkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita? Sekuat apapun usaha kita, tanpa Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tidak ada artinya. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Kita masukkan anak kita di pendidikan yang modern, kita ajarkan kepada mereka IT, tapi yang paling penting adalah kita dasari mereka dengan pendidikan agama. Kita kenalkan kepada mereka bahwasanya Allah itu adalah maha segalanya, Allah adalah segalanya. Kita doakan mereka, Rabbi habli minas sholihin. Kita doakan mereka, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Sebagaimana yang telah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diajarkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian
pendidikan yang kedua yang diajarkan Al-Quran melalui surat Luqman Hakim kepada kita adalah bagaimana anak itu tunduk patuh, bagaimana anak itu manut kepada kedua orang tuanya. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kepada kita anak itu patuh, menghormati gurunya. Memang itu diajarkan, akan tetapi yang paling utama baginda Nabi mengatakan ibumu, ibumu dan ibumu. Tak kala ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan beliau bertanya, siapakah di dunia ini orang yang paling sungguh aku hormati? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ibumu, ibumu dan ibumu, baru setelah itu adalah. Kita hormat kepada orang yang lebih tua, kepada paman kita, kepada guru kita, kepada kiai, kepada ustadz. Boleh-boleh saja, akan tetapi yang paling utama adalah tunduk patuh hormat kepada kedua orang tua, lebih-lebih kepada ibu kita. Ini adalah pendidikan yang telah diajarkan Al-Quran kepada kita untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kalau kita dengan berintrospeksi diri belum kita terapkan dalam diri kita, marilah kita terapkan. Jadi sekali lagi yang saya perlu saya ingatkan, manusia boleh berusaha sekuat tenaganya, akan tetapi kita jangan sampai lupa bahwasanya manusia tidak mungkin dapat lepas dari rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfirul azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita menundukkan kepala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa di awal dengan kita mengawali khutbah di tempat yang mubarakah ini, Jumatan di tempat yang mubarakah ini senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa puasa kita menjadi puasa yang makbulah dan doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, ij'al hadzal majlisan mubarakah wa marhumah. Ij'al hadza jam'an mubarakah wa marhumah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.